Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi bersama saya Mas Edi di Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran. Baik, materi pagi ini saya akan membahas ujian tengah semester di lingkungan Politeknik Bumi Apel nih untuk angkatan 55 yang baru saja melaksanakan UTS. Di sini saya akan membahas mengenai jawaban yang tepat untuk UTS-nya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit masalah soal UTS ini. Soal UTS ini saya desain dari beberapa materi yang telah saya ajarkan, dan juga saya substitusi dari soal-soal latihan UKP untuk CBA untuk di materi kepedulian lingkungan dan pencegahan pencemaran. Harapan saya setelah kalian menonton video ini, kalian bisa mengerti dan memahami sehingga memudahkan untuk menjawab soal-soal yang ada di UKP CBA nantinya. Baik, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Di sini soal nomor 1 yang ditanyakan itu mengenai aneks 1 pencegahan pencemaran. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan perlengkapan khusus. Nah, jadi sebelum kita menjawabnya lagi, kita harus mengetahui apa saja sih perlengkapan khususnya untuk pencegahan pencemaran. Baik, kita lihat langsung di jawabannya. Jawabannya adalah yang pertama adalah OS, Oil Water Separator. Ini adalah alat yang digunakan untuk memisahkan antara air dan minyak. Berarti alat, dia masuk di perlengkapan khusus, berarti masuk. Sedangkan ODM adalah suatu alat yang digunakan untuk memonitoring pembuangan minyak. Alat juga, masuk juga nih perlengkapan khusus. SOPEP itu Shipboard Oil Prevention Equipment Pollution. Alat yang digunakan untuk melakukan pencegahan pencemaran di atas kapal, masuk juga perlengkapan khusus. ORB ini buku catatan minyak yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran minyak. Masuk juga, berarti OS masuk, ODM masuk, SOPEP masuk, ORB masuk. Nah, yang terakhir tinggal SMC. Apa itu SMC? SMC adalah Safe Mining Certificate, berarti dia sertifikat bukan alat. Nah, pertanyaan di sini adalah yang bukan merupakan perlengkapan khusus. Nah, berarti yang sertifikat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah SMC. Oke. Berarti kita langsung next lagi. Oke, pertanyaan nomor 2. Dasar hukum berlakunya Undang-Undang Pencegahan Pencemaran Laut di Indonesia. Sebelumnya saya flashback lagi di pertemuan kita yang ke-6. Yang ke-8. Yang ke-8 ini kita membahas masalah dasar-dasar hukum. Apa saja sih dasar-dasar hukum di Indonesia masalah untuk pencegahan pencemaran? Nah, kemarin ada Undang-Undang nomor 17 tentang pelayaran, ada Undang-Undang nomor 21, ada keputusan Presiden. Ini untuk Indonesia ya. Oke, kita bahas lagi untuk UNCLOS-nya. UNCLOS-nya adalah suatu panduan atau aturan yang menitikberatkan terhadap pembagian wilayah-wilayah teritorial di perairan internasional. Sedangkan SOLAS adalah standar alat-alat keselamatan secara internasional. STCW, Standard Training Certificate and Watchkeeping, ini mengatur tentang SDM dari para pelaut. Sedangkan IMO, International Maritime Organization, adalah organisasi maritim secara internasional. Nah, jadi untuk yang paling tepat untuk dasar hukum di Indonesia ini hanya keputusan Presiden, sehingga kita jawab Kepres nomor 46 tahun 1986. Baik, kita lanjut lagi pertanyaan ketiga. Berapa minimum JRT sebuah kapal tanker yang harus memiliki sertifikat IOPP? Baik, di sini kembali lagi nih kita materi pertemuan kita yang keempat. Di sana saya telah membahas apa saja sih persyaratan untuk yang harus memiliki IOPP. Nah, di situ tertulis ya kan, wajib memiliki sertifikat IOPP dengan catatan memiliki JRT 150 JT atau lebih untuk tanker
dan non-tanker ukuran 400 JT atau lebih. Nah, cuma sekali lagi saya ingatkan, untuk menjawab soal paling tidak kalian harus mengerti soalnya, apa yang ditanyakan, sehingga untuk mencari jawaban kalian lebih cepat. Di sini yang ditanyakan adalah pertama, subjeknya adalah JRT. Kemudian yang clue-nya lagi kapal tanker. Nah, jadi kita lihat nih, teorinya kan JT untuk kapal tanker 150 JT atau lebih, berarti yang 400 JT atau lebih coret, yang satunya 400 JT kita coret, 1000 JT apalagi kita coret, set. Jadi yang paling mungkin kan cuma dua, 150 JT atau lebih, atau yang satunya 150 JT saja. Sedangkan di bunyi teorinya, untuk IOPP itu untuk kapal tanker harus berbunyi 150 JT atau lebih, berarti yang satunya kita coret, sehingga jawaban yang tepat adalah 150 JT atau lebih. Oke, lanjut lagi. Wah, kita ketemu lagi dengan SOLAS. SOLAS terdiri dari berapa chapter? Oke, ini juga pertemuan saya yang kelima. Kita telah membahas tentang SOLAS. SOLAS, kita flashback lagi ya. Saya jelaskan sedikit aja. SOLAS itu mengalami amandemen sebanyak 5 kali. Setiap amandemen itu hampir mengalami perubahan. Untuk masalah chapter itu 3 kali. Pertama, chapter itu ada 8, kemudian berubah lagi menjadi 12, dan yang terakhir ada penambahan seperti berlayar di daerah polar atau navigation at polar water, sehingga chapter SOLAS yang terakhir adalah 14. Baik, saya rasa ada yang benar semua ya, banyak. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, masalah Marpol lagi nih, terdiri dari berapa aneks? Saya ingatkan lagi, sebelum kalian menjawab ini, kalian harus mengerti masalah aneks untuk Marpol. Pertanyaan ini saya rasa untuk di UKP CBA ini agak sering keluar ya, masalah aneks-aneks ini. Sehingga maksud saya, paling tidak untuk Marpol, terutama di aneksnya, kalau bisa kalian sudah menguasai di luar kepala, sehingga kalian akan memudahkan kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Tidak membutuhkan waktu lama, mungkin hanya hitungan detik kalian bisa menjawabnya. Baik, saya jelaskan sedikitnya untuk masalah Marpol. Marpol terdiri dari berapa aneks? Pertama, aneks yang pertama yang berhubungan tentang minyak atau oil. Aneks kedua berhubungan tentang zat cair berbahaya, zat cair beracun atau noxious liquid substance. Dan aneks ketiga yang berhubungan tentang zat berbahaya, harmful substance. Dan yang keempat itu ada kotoran manusia atau hewan, atau biasa disebut dengan sewage. Dan yang kelima, aneks kelima adalah sampah atau biasa dikenal dengan sewage. Dan yang terakhir, yang keenam, itu masalah air pollution atau polusi udara. Sehingga aneks di Marpol terdiri dari 6, sehingga kita jawab juga 6. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut lagi. Nah, ketemu lagi kan dengan aneks. Oke, baik. Isi dari aneks 3 menjelaskan tentang, nah, ini akan memudahkan kalian kalau kalian sudah tahu dari aneks 1 sampai aneks 6 apa isinya. Nah, kita lihat lagi nah. Aneks minyak, aneks berapa? Aneks 1. Zat cair beracun, aneks 2. Zat cair beracun, aneks 3. Limbah atau sewage, aneks 4. Sampah, aneks 5. Sehingga di pertanyaan sini, isi dari aneks 3 adalah jatuh pada zat cair berbahaya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oke, pertanyaannya, yang bukan merupakan jenis sertifikat yang berhubungan dengan kepedulian lingkungan dan marine pollution. Di sini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan jenis sertifikat. Nah, ini juga pertemuan saya yang ke-6. Telah membahas masalah sertifikat yang berhubungan
dengan materi kita. Banyak sertifikat di kapal, tapi saya memilah-milah yang berhubungan dengan materi kita. Oke, nah kita bahas lagi nih. Sertifikat apa saja sih? Nah, saya bahas ya. Untuk IOPPC adalah International Oil Prevention Pollution Certificate. Ini adalah sertifikat untuk pencegahan masalah minyak. Oke, jelas ya. IAPPC ini adalah air pollution, berhubungan dengan polusi udara. Sertifikat juga ORB, ini buku catatan minyak, yang berhubungan dengan kepedulian lingkungan juga. CRC ini penggantian rugi masalah pencemaran minyak juga masuk berarti. Sedangkan OS yang kita ketahui, OS ini adalah alat ya, berarti semua sertifikat kecuali OS. Nah, balik lagi pertanyaannya, yang bukan merupakan jenis sertifikat, nah otomatis alat. Oke, jadi pilihannya adalah OWS. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk masalah SOPEP. Jadi pertemuan kita yang ke-6 pun juga saya sempat menyinggung, membahas masalah SOPEP. Apa saja sih alat-alatnya? Nah, saya ulangi lagi ya. Alat-alatnya apa saja sih? Pertama, ada oil boom. Kedua, absorben. 3, dispersen. Keempat, soda. Kelima, garbage bag. Keenam, ada scoop. Ketujuh, ada cotton rag, dan masih banyak lagi. Nah, di sini thinner. Thinner ini bukan merupakan peralatan SOPEP, sehingga pertanyaannya yang bukan merupakan peralatan SOPEP adalah, jawabannya yang benar adalah thinner. Oke. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya adalah pola penanggulangan keadaan darurat pencemaran minyak di atas kapal. Ini definisinya adalah baik. Untuk pola penanggulangan yang kemarin di pertemuan kita yang ke-6 juga, ini mengenai SOPEP dan SMPAP. SOPEP itu adalah Shipboard Oil Prevention Equipment Pollution, pola penanggulangan di atas kapal yang berhubungan tentang pencemaran minyak. Nah, itu SOPEP. Sedangkan SMPAP adalah Shipboard Marine Pollution. Nah, beda, sama-sama pola penanggulangan, cuma kalau SOPEP yang mengatur tentang pencemaran minyak, sedangkan SMPAP adalah yang mengatur tentang marine pollution. Oke, kita lanjut lagi nih ke ORB, buku catatan minyak. Nah, bukan pola penanggulangan tapi buku catatan minyak. ODM bukan juga pola penanggulangan, melainkan alat untuk memonitoring pembuangan minyak. Apalagi OS, itu adalah alat pemisah. Jadi OS kita coret, ODM coret, ORB coret. Nah, tinggal ada dua pilihan pola penanggulangannya, SOPEP dan SMPAP. Cuma di sini ada keterangan lagi, ada clue-nya masalah pencemaran minyak, sehingga jatuhnya jawaban pada oil pollution. Nah, adalah SOPEP. Oke ya, bisa dimengerti. Kita lanjut lagi nih ke berikutnya. Baik, di sini yang ditanyakan adalah apa saja yang harus dicatat di ORB Part 1. Sebelum kita menjawab soal seperti ini, kita harus mengerti dan memahami masalah ORB. Di materi saya pun sudah saya berikan, dan kita sudah sharing. ORB itu ada dua, part 1 dan part 2. Part 1 yang berhubungan dengan minyak, part 2 berhubungan dengan kargo dan balas. Sebenarnya simpel. Kalau kita tahu, untuk cara cepatnya adalah kita cari tahu nih, yang ditanyakan ada ORB part 1, berarti part yang berhubungan dengan minyak. Oke, langsung kita cari di jawabannya. Pertama, pembuangan sisa minyak. Wah, masuk karena ada minyaknya. Yang kedua, pembuangan air balas. Oh, coret, ini di part 2. Total kargo apa nih? Kargo balas apa minyak? Nggak ada, coret. Balas, nah balas part 2 juga, saat coret berarti. Pengisian air balas lagi, berarti part 2, saat. Jadi yang berhubungan dengan minyak cuma ada satu, pembuangan sisa minyak, sehingga ini akan memudahkan kita untuk menjawab.
sehingga kita pilih langsung pembuangan sisa minyak. Oke, baik, ini adalah 10 pertanyaan dari 50 pertanyaan yang telah kita bahas. Untuk video saya kali ini hanya di 10. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya kita akan bahas di video kita selanjutnya. Baik, untuk 10 pertanyaan ini kalau memang ada saran, ada yang mau ditanyakan, bisa komen di bawah, atau untuk video selanjutnya bisa di subscribe, jadi nanti ketika video kita munculkan lagi, kalian bisa mendapat notification. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa lebih paham, bisa lebih mengerti, dan ini mudah-mudahan memudahkan kalian untuk menjawab sehingga kalian bisa lulus untuk materi kepedulian lingkungan di UKP CBTS. Bagi taruna-taruni Politeknik Bumi Akpel ini ataupun dari rekan-rekan teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton. Semoga kita diberi berkah dan bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Oke, see you.